Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan walaupun di masa pandemi. Saya berharap kita tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi kesehatan remaja tentang HIV/AIDS. Sebelum kita melanjut ke materi, penting kita untuk tahu tujuan dari materi ini. Materi dan bab yang akan kita presentasikan yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu HIV/AIDS dan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV atau AIDS. Jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Sebagian besar kasus terjadi pada kalangan usia produktif. Remaja menjadi sasaran potensial yang rawan terhadap penularan HIV. Pasalnya, dalam proses perkembangan kematangan psikologis dan biologis, remaja kerap menghadapi ketegangan, kebingungan, dan kekhawatiran. Remaja menjadi gemar coba-coba dalam emosi labil sehingga mudah terpengaruh. Pembahasan pertama adalah tentang kesehatan. Kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembagian bangsa. Di dalam jiwa yang sehat ada raga yang kuat. Nah, jiwa yang sehat di sini adalah mental, di mana mental remaja yang kuat dan akhlak yang baik pula. Apa sih remaja itu? Siapa sih remaja itu? Remaja adalah sekelompok manusia yang tidak mau dianggap anak-anak, tetapi belum mampu menempati dunia dewasa. Mereka pada jenjang tengah yang tidak disebut dengan anak kecil lagi, namun belum disebut orang dewasa. Intinya sedang dalam perjalanan menuju kedewasaan. Rentan umur dari remaja rata-rata adalah sekitar 13 tahun sampai 21 tahun. Dengan usia yang labil, terkadang banyak hal yang tidak semestinya para remaja lakukan. Salah satunya adalah pergaulan bebas dan berhubungan seksual secara bebas yang nantinya akan berdampak pada kesehatan remaja itu sendiri. Mereka belum memiliki cukup ilmu tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Berkaitan dengan reproduksi dan seksualitas, di sini kami akan membahas tentang HIV/AIDS. Apa itu AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebut AIDS adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit ini yang disebabkan oleh jasad subrenik yang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berikut ini adalah gambar dari virus HIV. Bagaimana HIV bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh? Sasaran penyerangan HIV adalah sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel limfosit T4 atau disebut juga CD4T. Selama terinfeksi, limfosit menjadi media pengembangbiakan virus. Jika sel-sel limfosit T4 mati, virus akan dengan bebas menyerang sel-sel limfosit T4 lainnya yang masih sehat. Akibatnya, daya tahan pelatihan remaja sebaya tentang kesehatan dan kesejahteraan remaja 48 tubuh akan semakin menurun. Akhirnya, sistem kekebalan tak mampu melindungi tubuh. Bagaimana cara mengetahui pengidap HIV? Ada beberapa tahapan atau stadium yang dialami oleh pengidap HIV. Yang pertama, stadium infubaksi. Virus menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Umumnya belum ada gejala apa-apa. Sebagian orang mungkin merasa lelah, kehilangan selera makan, sedikit pembekakan pada kelenjar getah bening. Yang kedua, stadium awal. Sesudah 3-6 bulan, baru pemeriksaan darah tersebut akan menunjukkan tanda HIV positif yang disebut seropositif. Seropositif HIV kemungkinan akan tetap sehat atau hanya menderita tanda gejala sakit biasa. Yang ketiga, stadium tenang. Fase ini umumnya berjalan sekitar 2-10 tahun, rata-rata 5 tahun. Pada masa ini, penderita secara fisik mungkin kelihatan normal atau hanya sakit ringan yang umum. Namun, secara perlahan, HIV akan menghancurkan sistem kekebalannya. Yang keempat, stadium AIDS. Pada masa ini, virus akan menghancurkan sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh, sehingga mulai tampak adanya infeksi oportunistis, bahkan resiko terbesarnya adalah kematian.
setelah seropositif terhadap HIV dalam tubuhnya telah mengandung virus tersebut. HIV yang paling besar terdapat dalam darah, cairan vagina, air mani, dan produk darah lainnya. Pertama adalah lewat senggama. Pemindahan yang paling umum dan paling sering terjadi adalah melalui hubungan seksual. Di sini HIV dipindahkan melalui cairan sperma atau cairan vagina. Yang kedua ada lewat transfusi darah. Jika darah yang ditransfusikan telah terinfeksi oleh HIV, virus itu akan menyebar ke orang lain melalui darah tersebut. Yang kedua adalah penularan lewat jarum suntik. Model penularan lain secara teoritis dapat terjadi melalui akupuntur, yaitu menggunakan tusuk-tusuk jarum, tato, tindik. Penularan ini juga terjadi pada penggunaan alat suntik atau injeksi yang tidak steril, yang sering dipakai para pengguna narkoba dan juga suntikan oleh petugas kesehatan liar lainnya. Penularan selanjutnya adalah lewat kehamilan. Jika ibu hamil terinfeksi oleh HIV, virus tersebut bisa menular ke janin yang dikandungnya melalui plasenta. Bagaimana HIV tidak ditularkan? 1. Berjabat tangan dengan penderita AIDS. 2. Bermain bersama pengidap HIV. 3. Memberikan P3K dengan prosedur yang benar. 4. Digigit nyamuk atau serangga. 5. Bertukar pakaian atau barang milik pengidap HIV. 6. Berak atau kencing di WC umum. Bagaimana pelindungan diri terhadap AIDS? Kita semua, khususnya remaja, harus melindungi diri dari AIDS. Ini penting karena kalau seorang remaja tertular HIV, keseluruhan cita-cita dan masa depannya hancur secara mudah. Pelindungan diri dari AIDS dilakukan dengan ABC. A. Abstinence, puasa bagi remaja yang belum menikah. B. Be faithful alias setia bagi pasangan hidup yang sudah menikah. C. Kondom bagi mereka yang berada dalam keadaan-keadaan khusus seperti para suami atau remaja yang tidak kuat untuk puasa atau setia dan terdorong untuk zina. Bersikap biasa saja tanpa membeda-bedakan, seperti sikap kita terhadap orang sehat atau penderita penyakit lainnya. Semua hal dapat dilakukan bersama penderita, kecuali kegiatan yang menyebabkan adanya pemindahan kontak darah. Akibatnya, mereka bisa saja terdorong untuk menularkan penyakit secara tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penderita HIV dan AIDS membutuhkan dukungan agar mereka memiliki kepercayaan dan mampu berbuat banyak lagi untuk masyarakat sekitar. Cara yang bisa kita lakukan untuk membantu penderita adalah memberikan mereka dukungan dan semangat. Mereka bisa melakukan hal apa saja selagi mereka mematuhi peraturan yang semestinya mereka jalani. Bagaimanakah merawat para penderita secara wajar? Untuk merawat para penderita secara wajar, pertama-tama kita coba untuk membayangkan diri kita sendiri sebagai pengidap penyakit tersebut. Dengan mengetahui mana aktivitas yang beresiko dan mana yang tidak, kita akan siap memerlukan para penderita secara wajar. Cara mengobati penderita AIDS, anggapan AIDS tidak ada obatnya adalah salah. Sebagian besar infeksi oportunistis dapat diobati, bahkan dicegah dengan obat yang tidak terlalu mahal dan tersedia secara luas. Saat ini sudah ada obat yang cukup canggih yang dapat memperlambat kegiatan HIV menginfeksi sel yang masih sehat. Obat ini disebut sebagai obat antiretroviral. Dapat mengonsumsi obat HIV tidak boleh dengan satu jenis obat saja. Setidaknya kita harus memakai kombinasi dua jenis obat. Agar terapi ini dapat efektif untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya kita memakai kombinasi 3 obat. Terapi ini disebut sebagai terapi antiretroviral atau AR. Memang sangatlah mahal, namun belakangan ini harganya terus menurun. Pada Oktober 2003, harga kombinasi 3 obat generik sebesar 300.000 per bulan dan ada kemungkinan akan turun lagi. Meski begitu, harga ini masih di luar kemampuan sebagian besar penderita AIDS. Jika masa AIDS telah tiba, hal ini dapat dilihat dari jumlah CD4 yang mencapai angka di bawah 200. Apa itu CD4 dan cara menghitungnya? Kerusakan yang disebabkan infeksi HIV adalah sel darah putih yang disebut sel CD4. Adalah bagian dari sel limfosit. Sel ini sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh.
Jika jumlahnya kurang, sistem tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi. Untuk mengetahui jumlah CD4 hanya bisa dilakukan melalui tes darah khusus. Jumlah CD4 normal pada saat sehat adalah 500 sampai 1000. Setelah terinfeksi HIV, jumlah ini biasanya turun terus. Jadi jumlah ini mencerminkan kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gimana kita melakukan tes CD4 di Indonesia? Sarana tes CD4 belum tersedia secara luas dan biayanya sangat mahal. CD4 ini termasuk golongan sel darah putih atau yang disebut limfosit. Dengan mengetahui jumlah limfosit seseorang, kita bisa melihat status kesehatan seseorang. Jumlah limfosit ini dapat diketahui dengan melakukan tes yang disebut total impunched count (TLC). Tes ini relatif murah dan dapat dilakukan di setiap laboratorium. Jumlah TLC untuk orang sehat adalah 2000, TLC 1000 sampai 1250. Biasanya sebanding dengan CD4 kurang lebih 200. Orang HIV positif dianjurkan untuk tes CD4 atau TLC setiap 6 bulan sekali. Bisakah kita mengetahui jumlah virus HIV? Bisa. Dengan melakukan tes viral load, kita dapat mengetahui jumlah virus HIV dalam tubuh seseorang. Tes ini merupakan kebalikan dari tes CD4 atau TLC. Jika jumlah viral load makin sedikit, status kesehatan seseorang akan semakin baik. Tes ini juga tidak tersedia secara luas dan biayanya sangat mahal. Namun, tes ini tidak begitu penting dan hanya bermanfaat jika kita memakai obat antiretroviral. Kesimpulannya adalah remaja sangat rentan loh terhadap pergaulan bebas. Untuk remaja harus dibekali pengetahuan tentang reproduksi dan seksualitas serta dibekali dengan pengetahuan agama yang kuat, sehingga remaja Indonesia memiliki kualitas yang sangat bagus dan negara yang baik yang akan berdampak bagus bagi masyarakat serta bangsa. Mari lindungi dirimu dari HIV/AIDS, ciptakan masa depan yang gemilang, lawan penyakitnya, bukan pengidapnya. Demikian penjelasan dari kami tentang pengetahuan HIV bagi remaja. Saya Naura Riza Faradina dari PMR Wira SMKN Negeri 1 Surabaya. Saya Engga. Saya Prima Pratama Andika, izin undur diri.